Selamat datang di Newsfact TV, channel yang selalu mengungkap fakta di balik berita. Forum ILC kali ini mengundang beberapa pembicara yang diantaranya adalah Rocky Gerung. Beliau mempertanyakan atas wewenang MUI yang membatasi warga negara dalam menyuarakan pemahaman dan pendapatnya. Dalam hal ini adalah pendiri Ponpes Al Zaitun Profesor Dr. Aspanji Gumilang, dan Rocky Gerung mengingatkan bahwa ada hak warga negara yang harus dihormati dalam menyampaikan pendapat yang tidak diungkap oleh MUI berkenaan dengan hubungan negara dan agama. Oke, cari cara dulu ya. Cara yang bisa dimengerti oleh Islam. Karena dia bilang tadi saya nggak paham itu. Oke, dendam gue sama dia. Oke, saya Oke. pegang. Oke. Dia terangkan tadi sesuatu yang menuntut pengetahuan internal atau forum internum. Tentu saya nggak ada di dalam forum itu. Ya, fair enough. Tapi ada aspek yang tidak dibahas di situ, yaitu hak warga negara untuk berpendapat tentang isu hubungan antara negara dan agama. Kan itu soalnya. Jadi satu waktu saya naik Gunung Galunggung. Itu gunung tempat latihan dan markas militer Kartosuwiryo. Kira-kira jam 1:30 malam turun, diajak diskusi sama masyarakat di situ. Ada perpustakaan kecil. Isi buku-bukunya ada pelajaran komputer. Di desa di kaki Gunung Galunggung itu. Tengah malam. Tapi ada beberapa tetangga, karena tahu saya, lalu diskusi tentang hal yang oleh Islam dianggap saya tidak tahu. Tentang Islam itu, keadilan. Mereka bilang begini, masih ada, saya bilang ini daerah operasi Kartosuwiryo, NI, TI. Iya bang, dan masih ada pengikut-pengikutnya. Ini 1:30 malam nih. Terus saya tanya ke mereka, jadi kalian mau mendirikan negara Islam itu? Tidak. Kami mau mendirikan negara yang berkeadilan tetapi berbasis Islam itu. Ini logik dari anak-anak di situ ya, anak muda. Lalu saya tanya, memang gak ada versi keadilan lain selain Islam itu? Memang gak ada, kata dia. Saya bilang ada banyak versinya tuh. Ya tapi hanya itu yang kami tahu. Lalu BPIP ngapain kalau begitu? Nggak nyampe di kaki Gunung Galunggung itu. Yang nyampe di kaki Gunung Galunggung ada BLT BPIP. BLT-nya nyampe. Tetapi civic education tidak tiba di situ. Jadi siapa yang salah? Kalau dia nggak paham bahwa ada versi lain di dalam soal justice itu yang harus diasuh oleh citizenship. The very idea of citizenship adalah justice. Nggak ada. Jadi ini bahan juga untuk kita pertimbangkan. Jangan lokasikan sesuatu yang radikal sebelum kita asuh dia dengan prinsip-prinsip citizenship. Curang namanya tuh. Kan itu poinnya di situ kan. Lalu tadi Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Kalau saya misalnya punya uang rupiah, saya pakai buat belanja sekaleng bir, laku. Tetapi uang yang sama, kalau saya pakai untuk membeli bir di lokasi yang ada syariahnya, nggak laku uangnya. Logis di situ. Sekarang apa hubungannya dengan forum internum? Kalau saya punya uang palsu, saya pakai buat membeli barang, pasti nggak boleh tuh. Lalu buat apa saya punya uang kalau saya nggak boleh pakai itu uang palsu? Ya uang palsu itu memang uang yang saya mau pakai untuk berbohong. Kenapa dilarang coba? Buat apa saya pegang uang palsu kalau saya nggak pakai itu buat belanja? Kan uang palsu dipakai untuk belanja, memang statusnya palsu itu. Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Kan juga bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi
datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau enggak dia enggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding. Supaya dia disebut nabi itu. Saya enggak nyinggung nama nabinya supaya enggak kena delik. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya. Atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Saya naksir pada seseorang, tapi saya nggak boleh ucapkan itu. Loh, naksir itu, energi di dalamnya itu diekspresikan dalam bentuk tindakan. Kencan misalnya, ya nonton. Atau suruh datang ke ELC itu. Jadi, yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga. Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal, forum eksternum. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum. Logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Gak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Anda dipaksa untuk mengeluarkan itu karena ada semacam keinginan etis untuk dia tahu loh. Keyakinan saya begini nih. Poin itu. Dalam soal tadi dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu. Dan itu pembuktian pidana. Menghina. Ya, itu aja dasarnya. Sekali lagi saya ucapkan ini bukan dari posisi teologi. Tapi dari posisi sosiologi bernegara. Nah ini yang saya mau Oke, Bang Rocky. coba. Jadi kalau di dalam keyakinan Islam, ya kita berbicara tentang teologi. Karena tadi agak sedikit buat saya ya, mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya. Atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami, ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran baru yang disesuaikan dengan kaumnya pada era yang berbeda, 700 tahun kemudian, itu adalah bentuk yang kalau kami sebut itu sebagai mutaghayyirot, berusaha untuk flexibility. Dan satu hal lagi, tar dulu lah. Enggak saya cuma. Satu hal lagi, jangan kemudian proposal of justice itu kemudian seolah-olah memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat sesuka-sukanya. Itu saya juga nggak setuju. Kalau itu seolah-olah ini menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok seperti ini. Nah ini dua hal ya Bang Rocky yang saya ingin. Saya nangkap loh. Siasatnya saya nangkap tuh. Yes, itu kalimat. Bang Rocky, sebelum dijawab, Ya, oke. sebelum dijawab saya juga ada sesuatu yang menarik dari Bang Rocky nih. Mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama. Tetapi di dalam agama itu ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Itulah makanya ajaran Allah itu turun ke Nabi, Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in dan sampai ke ulama.
itu sanadnya jelas. Jadi tidak bisa kemudian individu-individu menghayalkan sendiri pemikirannya, lalu kemudian disampaikan ke publik. Oke. Itu yang tidak boleh. Ya, saya tahu Nah, Saya itu, Bang. saya coba. Jadi jangan sampai nanti tadi seperti Nabi mempunyai deviasi, itu mungkin yang lain pemikirannya. Tetapi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Oke. Nabi yang terakhir. Oke. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi Nabi ingin. Nanti Oke. berhadapan Ya, seperti ya, Musadek tadi. dari tadi saya bikin asumsi bahwa saya bicara dari perspektif warga negara, bukan perspektif orang beragama itu. Lain itu. Supaya lebih lengkap deh. Menurut Bapak, Ntar. Ya nanti dia juga kena ntar. Saya pegang. Aduh, ntar ya. Ntar. Ya, ini memulai diskusi ini. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu. Dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau Loh, kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Tidak Bang, tidak beda. Makanya gini di dalam Al-Quran ini benar. saya mau Sebentar. namain dulu. Di dalam Al-Quran jelas Nabiullah itu mengimani 5 agama. Agama sebelumnya. Ya, ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Jadi artinya Saya bukan untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Oke, Bentar. Sedikit. Tunggu ya, hak saya Kan masih panjang ya. Ya. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Enggak harus. tapi beda kondisinya. Masyarakat sekarang kan sudah jelas nih. Iya, ya kan? Poinnya adalah Artinya masyarakat yang beragama bukan pada saat itu di mana masyarakatnya masih jahiliyah. Beda Itu. dong enggak, poin kondisinya. saya adalah Jadi pemikiran yang berekspresi seperti di sana. ini udah nggak layak dikorelasikan dengan pemikiran yang saat ini gitu loh. Saya kembalikan. Oke, saya lanjutkan ya. Enggak, sebelum Oke. dilanjutkan satu ayat aja. Janganlah engkau kira atau sangka saya datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum kitab-kitab yang lain. Aku datang untuk menggenapinya. Matius 17. Oke, tapi Ini luar biasa dong. Bung Karni Yes. pakai agak mengutip kitab suci kan lu, Mak? Hebat Oke, ini. saya ngerti problem ini, tapi saya nggak mau menyebut problem di dalam teologi. Kalau saya sebut hal yang lebih tinggi lagi, bos, semua hal yang menyimpang bahkan diketahui oleh Tuhan itu. Ina rabaka labil mirsad. Tuhan melihat segala hal. Surat Al-Fajr ayat 14. Saya lanjut ya. Itu catatan kaki aja tadi. Buat nerangkan pada Islam bahwa gua tahu itu. Oke. Ya, saya lanjut ya pelan-pelan ya. Sekarang dalam soal keterangan prinsip bernegara itu. Lebih banyak mana? Warga negara atau umat beragama di Indonesia? Warga negara. Coba. Risetnya karena di Indonesia itu automatically namanya warga negara Indonesia ya beragama. Nah, di situ Soal masalahnya. agamanya apa itu Yes. urusannya Ya, masing-masing. itu masalahnya. Gak ada masalah dong, Mas. Ya, saya mau terangkan masalahnya itu. Bang Rocky saya nggak nangkep korelasinya Bang. Oke, saya terangkan korelasinya ya. Saya terangkan perlahan-lahan ya. Anda anggap bahwa sama jumlah warga negara dan sama dengan jumlah orang beragama.
Artinya, semua orang memakai agama sebagai kewajiban. Betul tidak? Konstitusi kita jelas. Apa? Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara tentu dia harus memiliki keagamaannya masing-masing. Harus beragama. Maka dilarang komunisme di Indonesia. Jangan panjang-panjang. Ini problem of logic saja. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Sudah jelas itu kan hak. Ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Bukan saya mau main-main dengan agama, tapi saya mau konsisten di dalam pandangan konstitusi, agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi secara matematik, kalau jumlah warga negara sama dengan jumlah umat beragama, agama itu bukan hak tapi kewajiban itu. Atau Anda bisa balik, semua orang memakai haknya, oke. Tapi keterangan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda menghindari orang memakai agama sebagai hak. Nangkap gak korelasinya tuh? Sebelum saya lanjut ke bab 3. Tunggu, Ya. saya mau beresin dulu ini. Karena kita mau fair dong. Bukan Kalau konsultasi. diskusi seperti ini menarik. Yes. Cuman artinya memang kita berbeda ya. Ya, Soal tapi saya Bukan nggak berbeda. berharap Ini jawab loh. Saya berharap Anda selesaikan. Dia mau jawab boleh nanti. iya, ini bukan beranggapan di dalam negara ini agama itu hak atau kewajiban. Itu mesti diputuskan dulu tuh. Nggak perlu diputuskan. Konstitusi bilang itu hak. ya, hak dan kewajiban itu jelas satu, nggak bisa dikotomis. Resultantanya 0 kalau hak dan kewajiban. Nggak ada hak itu didamping oleh kewajiban. Itu dua forum yang berbeda. Karena itu buka konstitusi deh. Supaya kita fair debatnya di sini nih. Ya makanya lanjutin aja. Karena itu saya mau terangkan tadi bahwa kalau ini negara berdasarkan agama, negara yang beragama, maka agama menjadi kewajiban. Begitu cara membaca secara a contrario. Kan gitu soalnya. Ini kan bukan negara agama, berarti agama bukan kewajiban. Itu pilihan etis seseorang. Oke, dia pakai aja. Tetapi secara institusional, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu prinsip sekulernya di situ. Bahwa orang diminta oleh komunitas beragama, iya. Nah kita kan takut untuk debat soal-soal yang fundamental semacam ini kan. Termasuk Islam, takut dia debat soal beginian. Tanggung dia ngomong begituan. Enggak. Oke, Saya nggak you takut. setuju apa enggak coba? Ya, saya sangat Ya setuju. udah, Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah Ya, privat. Oke, stop sampai di situ ya, saya terusin ya. Oke. Terusin. Ya. Jadi dengan dalil itu, kita masuk pada problem hari ini. Ada semacam antropologi yang dipaksakan pada warga negara bahwa agama itu harus melekat dalam diri seseorang tuh. Kalau saya ateis, apa dasarnya? Bisa nggak Muslim jadi ateis? Saya habis baca buku, kira-kira 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Judul buku itu adalah Ateis Muslim. Ditulis oleh Ali Rizvi. Anak judulnya Journey from Religion to Reason. Muslim Ateis, anak judulnya, Perjalanan dari Agama Menuju Akal. Yang nulis Ali Rizvi. Yang beli pengantar, Richard Dawkins. Yang nulis God Delusion. Seorang ateis. Sekarang, pertanyaannya, kenapa si Ali Rizvi ini yang mengalami problem teologi karena itu dia bergerak dari agama pergi pada akal, minta kata pengantar dari seorang yang nyata-nyata ateis. Saya tunjukkan bedanya. Penulis ini, Ali Rizvi ini, dia datang dari standar berpikir religi, lalu dia perlahan-lahan secara tarekatif pergi pada akal. Jadi dia
memakai akal untuk menerangkan perjalanan dia dari agama. Jadi dia basisnya agama. Okay. Richard Dawkins tidak pernah percaya pada agama. Dia membuang agama. Yang unik adalah, kalau saya baca buku itu, Richard Dawkins justru memuji si Ali Rizvi dengan kalimat yang agak bombastis. Dia bilang begini, buku ini menjadi sangat penting karena ditulis oleh seseorang yang datang dari komunitas religi, yaitu Muslim. Kita bayangkan, pujian itu ada pujian akademis. Tetapi orang anggap itu promosi terhadap ateisme. Promosi supaya Muslim itu pergi pada ateisme itu. Kan itu masalah kita kan. Nah kedunguan-kedunguan ini yang membuat kita nggak mampu untuk bercakap-cakap secara nyaman, secara enak, secara santai gitu. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, duel argumen di semua tempat yang saya perhatikan soal Panji Gumilang segala macam, itu sama dengan duel argumen soal JIS. Rumputnya mau hijau apa mau dibikin tebal tuh, sama aja. Karena nggak ada perspektif warga negara di situ. Jadi kekacauan ini menunjukkan bahwa tahap bangsa ini masuk di dalam satu strata baru, mempergunakan argumen publik nggak ada tuh. The use of public reason nggak ada tuh. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini? Sehingga isu semacam ini bisa dihadirkan berjam-jam, berminggu-minggu tuh. Saya pernah diundang kasih ceramah di Ngeruki, pesantren Ngeruki di Solo. Saya masuk, diundang ketika Abu Bakar Basir masih ada di dalam penjara. Saya duduk di kursi Abu Bakar Basir, ditemani oleh bukan anaknya, adiknya tuh. Dipasang CCTV. Laporannya ada 4.000 orang mau dengar ceramah saya tuh. Saya masuk ke situ, polisi bilang begini, Pak Rocky ini sarang teroris, jangan ke situ. Saya bilang saya diundang sebagai non-muslim untuk bicara di situ. Di forum internum mereka. Jadi saya paham mereka paham tentang hak dia sebagai warga negara untuk mendengarkan uraian lain yang pasti sifatnya sekuler tentang hubungan antara negara dan agama. Saya datang ke situ. Polisi bilang begini, ini sarang teroris. Saya bilang, oh ya, kalau ini sarang teroris pasti ini sarang intel. Logikanya sama kan? Ini teroris, ini intel, teroris, intel. Tuh jadinya. Jadi saya nggak cemas di situ. Karena pasti saya akan direkam. Nggak ada soal. Dan pasti saya akan diamankan di situ kan. Jadi hubungan-hubungan semacam itu, bahkan orang marah ke saya, ngapain lu ngomong di Ngeruki? Lo gue diundang buat ngomong di situ. Adi Armando pasti nggak bakal diundang di situ tuh. Taruhan sama gue. Dan posternya di belakang situ Isla, namanya Ngeruki, nama saya Rocky. Bersama Rocky di Ngeruki. Enak. Dia bilang begitu. Nah saya balik lagi pada problem kita hari ini ya. Kita tahu genealogi dari Azaitun itu dipakai sebagai umpan untuk memetakan potensi keretakan bangsa. Atau potensi untuk memecah belah bangsa. Sama aja. Jadi itu dalilnya sebetulnya tuh. Kenapa isu ini panjang terus? Kenapa headline dibikin terus? Karena petanya belum dapat. Peta buat apa? Ya buat pemilu. Kenapa itu diangkat sekarang? Karena sekarang tahun pemilu. Kenapa JIS diangkat terus-menerus? Karena tahun pemilu. Jadi hal-hal yang sifatnya forum internum itu biarin aja. Kita batinkan aja tuh. Dan kita coba lihat bagaimana kekuasaan memanipulasi opini publik dengan mengerahkan energi publikasi headline itu ke Indramayu. Sementara tukar tambah koalisi, upaya untuk menghalangi pemilu yang jernih itu, makin lama makin terlihat kebusukannya itu. Asak-kusuk politisi elit itu. Jadi buat menutupi kebusukan elit, maka kamera disorotkan ke JIS, kamera disorotkan ke Azaitun. Kan kita mesti waspada juga dengan cara berpikir itu. Jadi jangan sampai cawe-cawe di bidang agama sebetulnya diumpankan untuk mempercepat cawe-cawe di bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.